Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Renungan Kristen atau Renungan Harian Kristen. Saudara-saudara, firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 dengan judul tema kita adalah Menang atas Pencobaan. Rahasia menang atas pencobaan atau ujian hidup. Saudara, saya baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah renungan untuk kita bahwa setiap manusia tidak suka yang namanya ujian. Setiap manusia tidak suka yang namanya pencobaan. Tetapi apapun itu, saya selalu berkata bahwa setiap manusia atau selama kita masih bernafas, menarik nafas, maka saat itu juga kita masih bisa berhadapan dengan apa yang disebut persoalan, ujian hidup, pencobaan. Sebab yang namanya manusia yang hidup, dia tidak lepas dari ujian hidup, pencobaan, dan pergumulan hidup. Selama kita masih bernafas, kita tidak bisa bebas dari hal-hal tersebut. Namun sungguh sayang kita yang menyebut diri orang-orang percaya atau orang Kristen, namun banyak kali kita yang menyebut diri kita punya Tuhan, kita punya Allah, tetapi pada kenyataannya kita merasa atau ketika kita berhadapan dengan pergumulan, tantangan, pencobaan, ujian, kita gampang sekali menyerah dan putus asa. Nah, tetapi Paulus memberikan kita sebuah pemahaman yang baik sekali. Bila saudara mengalami ujian, cobaan dan merasa bahwa ujianmu terlalu berat, cobaan yang kau hadapi terlalu berat, maka dengarlah firman Tuhan hari ini. Ada beberapa rahasia agar saudara dengan praktisnya, dengan mudahnya bisa menghadapi ujian atau pencobaan. Mari kita lihat poin yang pertama. Rahasia yang pertama, mari kita bangun pola pikir kita. Dengan poin pertama dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Saudara-saudara, setiap pencobaan, setiap ujian hidup, setiap pergumulan hidup, ingat, semua itu dikatakan adalah pencobaan biasa. Dia bukan sesuatu yang luar biasa. Namun banyak kali ketika kita melihat persoalan kita yang kita hadapi, kita selalu berkata bahwa masalah saya besar, cobaan yang saya hadapi besar, ujian yang saya hadapi besar. Sehingga tidak heran psikologi kita mengatakan bahwa persoalan saya terlalu besar. Maka tidak mungkin saya bisa menang atas pencobaan, atas ujian hidup, atas pergumulan hidup. Karena pencobaan itu rasanya lebih besar daripada kita. Paulus bilang begini, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Alasan kenapa pencobaan biasa dia lanjutkan, karena tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan bukan Allah yang jahat. Jadi kalau dia mengizinkan saudara diuji, dicoba, maka saudara harus berpikir, saudara harus taruh di hati saudara bahwa tidak ada pencobaan yang terlalu luar biasa. Kenapa? Karena pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Ujian itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kita masih ingat waktu kita TK, waktu kita sekolah TK, taman kanak-kanak atau PAUD. Biasanya ketika kita mengikuti ujian, maka ujian itu harus menyesuaikan umur. Betul ya? Waktu kita SD juga begitu, kita anggap kita sulit menghadapi ujian itu. Ternyata kita bisa lolos, kita bisa lulus. Namun ketika kita masuk SMP, dibanding SD kemarin, ujiannya kita rasa SMA, SMP itu lebih sulit.
Nah, demikian waktu kita SMA dan kuliah. Ketika kita melihat ke belakang, ternyata waktu kita SD ujian yang kita anggap berat itu masih lebih ringan. Apa artinya? Ujian untuk anak SD tidak boleh dipakai untuk ujian anak SMA. Sebaliknya anak SMA tidak boleh pakai ujian untuk anak SD. Apa artinya? Tuhan tidak pernah mengizinkan sebuah persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, beban hidup yang kita alami, ujian dan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Karena taruh dalam diri kita. Ini pencobaan biasa. Kenapa biasa? Pertama, karena tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, kenapa disebut biasa? Karena semua orang mengalami pencobaan. Mau anak Tuhan kah, mau bukan anak Tuhan, semua orang mengalami pencobaan. Karena itu, pertama taruh di otakmu, ini biasa nih. Maka saya percaya apa yang kita anggap biasa itu akan membuat kita semakin semangat dan percaya kita pasti menang atas pencobaan. Yang kedua, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara lihat, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Yang kedua, kenapa kita menganggap bahwa kita pasti menang atas pencobaan? Dikatakan sebab kedua, Allah itu setia. Yang kedua, Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua, Allah itu setia. Artinya apa? Dalam masa senang Allah ada di situ. Dalam masa pergumulan Allah ada di situ. Dalam beban berat yang saudara hadapi, dalam ujian cobaan Allah ada di situ. Dia setia. Dan yang kedua, Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apa artinya? Allah bukan hanya Allah yang setia, mendampingi kita, menyertai kita, tapi Allah yang disebut Allah yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Apa artinya? Kalaupun kita rasa melampaui kekuatan kita, kita masih punya kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan, yaitu kuasa yang lebih besar dari pergumulan, dari pencobaan, dari ujian. Allah kita, Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita tentunya. Kalau Dia tidak tinggalkan kita, berarti Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, apa yang tidak bisa kita hadapi? Ujian, cobaan, persoalan, pergumulan, beban berat, bersama dengan Tuhan, kata Alkitab, kita cakap menanggung. Dan yang terakhir, kita akan menang atas pencobaan. Dan saya pastikan siapapun, bukan karena saya seorang pendeta, bukan karena saudara hanya seorang jemaat, bukan hanya karena saudara orang yang biasa saja, tapi Alkitab yang bilang, yang terakhir Dia katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada dua kata, persoalan, pergumulan, pencobaan, ujian, itu pasti kita bisa menang. Kenapa? Karena Dia bilang, ketika engkau menghadapi pencobaan, ada jalan keluar. Bukan dari manusia, dari Tuhan. Yang kedua, kamu pasti bisa menanggungnya. Saudara lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita dicobai, ketika kita diuji, ketika kita punya masalah, Tuhan sebenarnya tidak memberikan kita bergumul sendiri. Dia selalu memberi kita jalan keluar. Jadi jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan, selalu ada pintu yang Tuhan selalu buka untuk kita. Sekali lagi, selalu ada jalan, selalu ada solusi dari surga untuk setiap pergumulan kita. Kelihatannya apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita hadapi, seperti tertutup jalannya. Entah itu pergumulan ekonomi, masa depan, jodoh, kadang-kadang seperti tertutup. Tapi percayalah, Alkitab bilang, ketika engkau diuji, engkau dicoba, Dia pasti memberi kita jalan keluar. Kalau Tuhan menjamin 3 hal tadi, ini pencobaan biak. Yang kedua, Dia menyertai karena Dia Allah yang setia. Dan yang ketiga, Dia selalu memberi kita jalan keluar. Tidak ada persoalan di dunia ini
tanpa solusi. Semua ada solusinya, semua ada jalan keluarnya. Jangan putus asa saudara-saudara. Terus berserah diri kepada Tuhan. God bless you, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Hanya mau pesan kepada kita, teruslah setia dengan Tuhan dan jangan pernah menyerah atas persoalan. Sekalipun persoalan itu berat, pencobaan itu berat, ujian itu berat. Ingat, 3 hal tadi. Ujian, pencobaan itu biasa karena tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, karena Allah setia, Dia akan menyertai kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberi kita jalan keluar. Tuhan memberkati kita. Biar lewat firman Tuhan ini kita akan menjadi pemenang-pemenang baru di akhir zaman. Tuhan berkati. Saya Pendeta Jerry Adu. Hanya mau menyampaikan bila saudara diberkati, share, berbagi, dan jangan lupa klik subscribe sehingga saudara dapat video-video terbaru kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.